Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Muhammad, NIM 30, dan Muhammad Afiq Hizbullah, NIM 50. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce. Lanjut. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah pembelian dan penjualan barang serta jasa atau pengiriman dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Transaksi bisnis ini terjadi baik sebagai bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, B2C, konsumen ke konsumen, atau konsumen ke bisnis. Istilah e-commerce dan e-bisnis sering digunakan secara bergantian. Kemudian mengelompokkan e-commerce. E-commerce dikelompokkan menjadi 7 bagian. Yang pertama, business to business, dalam kurung B2B. Perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Yang kedua, business to consumers, B2C, dilakukan oleh produsen untuk menjual barang dan jasa kepada konsumen secara langsung. Dan yang ketiga, consumer to consumer, dalam kurung C2C, dilakukan antara konsumen dengan konsumen lainnya. Yang keempat, consumer to business, dalam kurung C2B, yaitu seorang individu menawarkan produk atau jasa ke perusahaan yang membutuhkannya. Selanjutnya, online to offline, dalam kurung O2O. Produsen akan menemukan konsumen, menarik konsumen, dan melakukan promosi melalui jaringan online. Selanjutnya, consumer to administration, dalam kurung C2A, dilakukan antara individu perseorangan dengan pemerintah. Dan yang terakhir, business to public administration, dalam kurung B2A, yaitu perusahaan akan menawarkan berbagai jenis produk ataupun jasanya ke pemerintah, dan biasanya dilakukan dengan melakukan tender. Selanjutnya, konsep dasar e-commerce. Konsep dasar e-commerce ada 5. Yang pertama, automation, otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual, dalam kurung konsep enterprise resource planning. Yang kedua, streamlining atau integration, itu proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Yang ketiga, interaction, itu pertukaran informasi atau data antar bisnis dengan meminimalisasi human error, dan kurung konsep electronic data interchange. Yang keempat, transaction, itu kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar, dalam kurung konsep electronic payment. Yang terakhir, publishing, yaitu kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan, dalam kurung konsep electronic cataloging. Selanjutnya yaitu pokok proses e-commerce. Yang pertama yaitu access control and security, ya, yang berarti pengendalian akses dan keamanan. Yang kedua, search management atau manajemen pencarian. Yang ketiga, collaborating and trading atau kerjasama di bidang perdagangan.
Yang keempat, profiling and personalizing, yaitu membuat profil dan personalisasi. Yang kelima, workflow management atau manajemen arus kerja. Yang keenam, payment atau pembayaran. Yang ketujuh, content management and catalog management atau manajemen isi dan katalog. Dan yang terakhir, yaitu event notification atau pemberitahuan kegiatan. Selanjutnya, kelebihan serta kekurangan e-commerce. Yang pertama, kelebihannya. Kelebihan yang pertama, revenue stream, dalam kurung aliran pendapatan, baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, melebarkan jangkauan, dalam kurung global reach. Yang ketiga, meningkatkan supplier management. Yang keempat, meningkatkan customer loyalty. Yang kelima, memperpendek waktu produksi. Yang keenam, meningkatkan value chain, dalam kurung mata rantai pendapatan. Yang ketujuh, dapat meningkatkan market exposure, dalam kurung pangsa pasar. Yang ke-8, menurunkan biaya operasional, dalam kurung operating cost. Kekurangannya, yang pertama, pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Yang kedua, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis, seperti aliran listrik tiba-tiba padam. Yang ketiga, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, misalnya seorang hacker yang berhasil membobol sistem perbankan. Setelah itu dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Yang keempat, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini dikarenakan berbagai macam faktor, seperti usaha yang dilakukan oleh pihak lain dengan sengaja yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Yang kelima, kerugian yang tidak terduga terjadi karena adanya yang dilakukan dengan sengaja. Ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia dan atau kesalahan sistem elektronik. Yang terakhir, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Seorang penipu bisa mentransfer uang dari rekening ke rekening lainnya, atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Selanjutnya. Oke, selanjutnya tantangan e-commerce. Tantangan e-commerce yang pertama yaitu risiko penipuan. Yang kedua, harus bisa menyelami karakter para pembeli. Yang ketiga, manajemen keuangan. Yang keempat, persaingan dengan kompetitor. Dan yang terakhir, pastinya mengikuti perkembangan teknologi yang berlangsung sangat pesat. Selanjutnya, contoh e-commerce yang kita ambil yaitu OVO. OVO dalam kurung PT Visionet Internasional. Merupakan layanan keuangan digital asal Indonesia yang memudahkan pengguna untuk bertransaksi di merchant saat ini. OVO termasuk unicorn yang bernilai sekitar USD 2,9 miliar pada Oktober 2019. OVO didirikan pada 2006 di bawah naungan PT Visioner Internasional yang dibentuk oleh PT Multiplayer Tbk. Guna memenuhi kebutuhan EDC Lipo Bank telah digabungkan dengan Bank CIMB Niaga pada 1 November 2008. Visionet pun mengembangkan variasi produk dan servis dengan menawarkan layanan terkelola IT hingga aplikasi dan perangkat keras untuk kebutuhan bisnis IT. PT Visionet Internasional beralih
ke perusahaan baru, yaitu menjadi PT Visionet Data Internasional pada 2016. Selanjutnya kita membahas kelebihan serta kekurangan dari OVO aplikasi itu sendiri. Yang pertama, kelebihan OVO. 1. Pembayaran OVO menawarkan kemudahan dalam transaksi dan pembayaran untuk semua kebutuhan di pedagang yang telah bekerja sama dengan OVO itu. Kamu dapat melakukan transaksi tanpa uang tunai di lebih dari 60.000 outlet atau pedagang dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, yaitu poin seperti yang disebutkan sebelumnya. OVO tidak hanya menawarkan media pembayaran, tetapi juga menawarkan imbalan kesetiaan yang bisa kamu dapatkan setiap kali melakukan transaksi di berbagai pedagang yang bermitra dengan OVO. Setiap kali melakukan transaksi minimum 10.000, kamu akan mendapatkan poin OVO. Setiap satu OVO poin yang kamu kumpulkan bernilai Rp1. Selanjutnya yaitu kekurangan OVO. Kekurangan OVO ada 2. Yang pertama, masih ada tagihan yang tidak lengkap seperti adanya pembayaran BPJS, ketenagakerjaan, PBB, dan lain-lain. Yang kedua, peningkatan dari OVO klub ke OVO Premier harus datang langsung ke stand, tetapi tidak dapat dilakukan secara online. Selanjutnya, yang pertama OVO. Sini kami akan menjelaskan user interface atau halaman pertama dari aplikasi OVO. Yang pertama yaitu pojok kanan atas itu ada pemberitahuan jika ada notifikasi masuk atau lonceng pemberitahuan. Yang kedua yaitu menu di bawah logo OVO itu sendiri berisi menu-menu pilihan untuk mengecek finansial dan lain-lain. Dan untuk top up itu tombol yang bisa dilakukan untuk mengisi saldo melewati berbagai macam jalur juga bisa, bank seperti Alfamart, Indomaret, dan lain-lain. Kemudian jumlah uang dan poin yang didapat bisa dilihat di OVO Cash dan OVO Point sebelah top up. Selanjutnya, menu untuk transfer scan dan OVO ID berisi 3 poin penting, yaitu transfer, scan, dan akun OVO itu sendiri. Selanjutnya, yaitu fitur-fitur pembayaran virtual yang bisa dilakukan. Desainnya banyak icon, itu tentang betapa unggul aplikasi ini dalam fitur-fitur tersebut untuk contohnya bisa membayar PLN, bisa pakai data, BPJS sekaligus, kemudian TV, kabel, streaming, dan lain-lain. Oke. Sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.